prestasi berdasarkan IPK 3,5. Beasiswa ekonomi berdasarkan status ekonomi sama dengan rendah dan IPK 3,5. Lebih dari 3,5. Pada bagian ini digunakan untuk menghapus kolom support karena tidak relevan untuk menampilkan tampilan untuk tampilan beasiswa, menampilkan daftar mahasiswa yang memenuhi syarat. Sedangkan L untuk menampilkan pesan jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria. Pada bagian ini, selanjutnya untuk bagian EDA, kita juga menginput beberapa library, yaitu antara pandas untuk memproses dan membaca dataset berbentuk global, matplotlib, pillow, it untuk membuat visualisasi seperti grafik dan boxplot. Seabot library visualisasi yang dibangun di atas matplotlib lebih modern dan powerful untuk data statistik. Selanjutnya pada bagian modeling kita juga mengimpor beberapa library yang akan digunakan, yaitu pandas digunakan untuk membaca dan memproses data, testgrid untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji, label encoder untuk mengubah data kategori seperti rendah, sedang, tinggi menjadi angka, random forest classifier, model klasifikasi berbasis n symbol dan dari scalar. Selanjutnya, classification reports dan actuary score digunakan untuk mengevaluasi performa pada model. Setelah berhasil di-run, maka dan kita masukkan data CSV-nya, tampilannya akan seperti ini. Alami stopwatch. Di sini kita dapat melihat atau memahami pola distribusi data menggunakan EDA. Grafik pertama yang ditunjukkan untuk menunjukkan distribusi nilai IPK mahasiswa. Kita menggunakan histogram dengan kurva untuk melihat sebaran IPK di seluruh data. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki IPK kurang dari IPK di antara 2,5 hingga 3,5. Namun di sini masih ada IPK rendah di bawah 2 dan beberapa yang tinggi mendekati 4. Pada grafik selanjutnya adalah distribusi status ekonomi mahasiswa dalam bentuk cone plot. Terdapat 3 kategori utama, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, selanjutnya adalah dashboard. Secara otomatis akan melakukan pelatihan modeling dan machine learning untuk memprediksi mahasiswa yang akan stop out atau tidak. Pada bagian ini yang terakhir adalah untuk fitur rekomendasi beasiswa yang dirancang untuk membantu institusi dalam menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa secara objektif dan berbasis data. Di sini kita memiliki 2 pilihan, yaitu beasiswa prestasi berdasarkan IPK, beasiswa ekonomi berdasarkan status ekonomi. Di sini kita pilih berdasarkan IPK dengan kriteria IPK lebih dari 3,5. Berikut adalah daftar mahasiswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa, yaitu Budi dengan IPK 4 status ekonomi. Namun jika kita pilih untuk status ekonominya rendah,